Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'alna minas shadiqin. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa jujur dalam menyampaikan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan Ki Sugiono, kalau tidak salah Sugiono, dalam video nanti akan saya putar. Kita baca yaitu tulisannya Pegon. Ini harus kita baca apa adanya karena kita harus mengetahui siapalah yang melarang acara-acara seperti itu. Pertama yaitu kita gali semono uga iya haram gawe sidekoan lamun iku ing atase mayit iku tinggal anak cilik-cilik kang durung balik. Balik mongko ora wenang gawe tirkah mayit ginawe nyaur tanah atau bancaan iki atau sedekan. Lan nelong dina, pitung dina. Kelawan nyedekaken tirkah mayit, balik hukume nyaur tanah, telung dina, mitung dina iku bid'ah mungkarat. Ini para kaum muslimin ya. Kami ketengahkan, kami corak yang penting. Apakah Anda, orang kaum Nahdien atau NU, berani mengatakan bahwa Mbah Soleh Daerah Semarang suka membid'ahkan orang? Membacakan narasi yang ada di kitabnya Mbah Soleh, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari. Bahwasanya katanya Mbah Soleh itu mengatakan bahwa 3 hari, kenduri 3 hari, 7 hari itu adalah bid'ah mungkarah, katanya tidak boleh dilakukan. Jadi yang membid'ahkan itu adalah orang Nahdien. Seperti itu. Pertama, orang ini berbohong. Kenapa saya katakan berbohong? Karena membaca narasi yang dia sendiri tidak pahami, sehingga dia mengatasnamakan Mbah Soleh, mengatakan kalau tahlilan itu bid'ah, katanya. Jadi orang ini berdusta. Orang ini berdusta atas nama Mbah Soleh. Saran saya kepada orang yang membaca, kepada Mbah Sugiono, datangi kuburannya Mbah Soleh, minta maaf ke sana, karena Anda telah Mbah Soleh, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari. Yang kedua, Pak Sugiono, kami di sini para kaum Nahdien itu melakukan amaliyah seperti tahlilan itu bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan karena ikut agama nenek moyang. Kami di sini punya landasan kuat. Dan kami tahu tentang apa yang telah disampaikan oleh Mbah Soleh Semarang, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, itu kami tahu. Yang Anda sampaikan itu hanya sepotong. Narasi yang Anda bacakan tidak boleh menggunakan tirkah mayit. Itu untuk acara tahlil, untuk acara selamatan 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Itu kami tahu. Dan kami punya redaksi banyak, punya narasi banyak tentang tersebut. Seperti halnya yang ada dalam kitab Bejuri, atau dalam kitab Al-Fuyudat. Kami tahu kalau tirkahnya mayit itu memang benar. Kalau tirkah mayit, harta peninggalan mayit, sebelum dibagikan kepada ahli warisnya, itu memang tidak boleh digunakan untuk acara tahlilan. Memang tidak boleh digunakan. Kami lebih tahu itu daripada Anda yang tidak tahlilan. Namun ada sebuah hadis, akan saya bacakan riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, bahwasanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Abu Hurairah, anna rajulan qala lin nabi inna abi mata wa taraka malan wa lam yusah wa hal yukfaru anhu an atasaddaqu anhu? Qala na'am, kata Nabi. Seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi, bapak saya telah meninggal ya Rasul. Bapak saya meninggalkan harta dan tidak meninggalkan wasiat. Apakah dapat menebus dosanya jika aku bersedekah sebagai gantinya? Maka Nabi menjawab, iya, mendapatkan manfaat dari sedekah itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Sebelum hadis ini dipahami oleh para ulama, ini sudah jelas-jelas menyatakan kalau kata Nabi, kalau disedekahkan harta peninggalan mayit itu tetap dapat pahala. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Nabi sendiri yang mengatakan.
kurang benar bagaimana? Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ayanfa'uha syai'un an atasaddaqtu biha anha qala na'am. Ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu meninggal dunia, sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, mendatangi Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Maka Nabi menjawab, ya, bermanfaat, kata Nabi. Ini Nabi yang mengatakan, kata Nabi, bermanfaat. Kemudian saat mengatakan pada beliau, kalau begitu aku bersaksi kepadamu bahwa kebun yang siap buah ini aku sedekahkan untuknya. Ini riwayat Imam Bukhari, Pak Sugiono. Nah, sekarang bagaimana sesuai dengan redaksi yang ada di kitabnya Mbah Soleh tersebut? Seperti yang telah saya sampaikan tadi, memang benar bahwasanya tirkah atau peninggalan mayit memang tidak boleh digunakan untuk acara tahlilan. Kalau, ini garis bawahnya, kalau, nanti jangan dipotong videonya jangan dipotong. Itu yang tidak boleh itu kalau tanpa persetujuannya ahli waris. Akan tetapi kalau dengan persetujuannya ahli waris, semua ahli waris itu termasuk orang yang rasyad, pintar semua, bisa dimintai ridho semua, dan semua ahli warisnya itu ridho dengan harta warisan itu akan digunakan untuk acara tahlilan, maka itu boleh, tidak dilarang. Sebagaimana seperti yang dikutip dalam kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah Sahifah 67, wa yahrumu dzalika haitsu kana fil warasati mahjuran alaihi. Haram harta warisan atau tirkah mayit itu digunakan untuk acara tahlilan tersebut haitsu kana fil warasati mahjuran alaihi au biduni ridhan ba'dil warasati. Kalau sekiranya ada di antara ahli waris itu yang mahjur, seperti masih ada anak-anak yang belum pintar, belum bisa dimintai ridho, belum tahu membedakan, maka itu haram, tidak boleh acara tahlilan diambilkan dari harta peninggalan bayi tersebut. Akan tetapi kalau semua ahli waris itu ridho, maka tidak masalah, tidak haram. Tidak haram, Pak Sugiono. Itu sama dengan apa yang telah dikatakan oleh Mbah Soleh. Atau seperti yang ada dalam kitab Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri, juz 1 Sahifah 369, bahwasanya dikatakan, wa hiya annahu mata kana fil warasati mahjuran alaihi bi an kana fihim qasiran aw safihan harumat tasarrufuh fi syai'in min at-tirkati kana syabhin wal jam'i ghairi dzalika illa in awsa bihi. Jadi yang haram itu, Pak Sugiono, seperti yang ada dalam kitabnya Mbah Soleh itu, mata kana fil warasatih, jika dalam harta warisan tersebut ada ahli waris yang mahjuran alaihi bi an kana fihim qasiran aw safihan harumat tasarrufu fi syai'in min at-tirkati. Atau seperti misalnya ada di antara ahli warisnya masih anak-anak, atau berada jauh, berada di tempat yang jauh, tidak berkumpul di tempat itu, belum bisa dimintai ridho, atau di antara ahli warisnya itu ada yang punya kelainan, tidak normal, dan lain sebagainya. Intinya tanpa ridho dari semua ahli waris, maka itu haram tahlilan menggunakan harta peninggalan mayit. Makanya Mbah Soleh itu mewanti-wanti agar tahlilan itu tidak diambilkan dari tirkah mayit, dari harta peninggalan mayit, seperti itu. Jadi Pak Sugiono ini untuk mengharamkan tahlilan dengan segala cara, entah itu ingin pansos atau ingin dikenal orang, walaupun tidak tahu, walaupun baca kitab tidak tahu,
dengan segala caranya. Pokoknya tahlilan itu harus haram. Pokoknya kenduri itu harus haram. Kalau dikatakan para sahabat tidak melakukan, Sayyidina Umar mengatakan waktu beliau sebelum wafat, sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, bahwasanya Sayyidina Umar memerintahkan agar menyediakan makanan. Itu tidak perlu melebar ke sana, karena sekarang kita fokus untuk menanggapi video ini. Pernyataan Sugiono dan temannya itu. Yang kedua, jadi saudara-saudaraku, Pak Sugiono ini berbohong atas nama Mbah Soleh, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak, itu yang pertama. Yang kedua, memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang. Perkataan Kiai Idrus Ramli yang mengatakan bahwa tahlilan dalam kitab I'anatul Talibin itu adalah bid'ah mungkarah katanya. Pertama, itu video dipotong. Karena saya sudah melihat secara utuhnya, video tersebut dipotong, sengaja dipotong untuk membuat gaduh, untuk membuat fitnah begitu kepada yang mulia Kiai Haji Idrus Ramli. Sebenarnya tidak seperti itu. Nanti akan saya jelaskan dalam kitab I'anatul Talibin. Mengenai tentang Kiai Idrus Ramli akan saya jelaskan nanti ketika saya mengomentari pendapat orang yang satu ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tak bacakan Muktamar NU ke-1 di Surabaya tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah 20 Oktober 1926 Masehi menyatakan bahwa selamatan setelah kematian adalah bid'ah yang hina. Saya mulai dulu ya, ini yang saya pegangi itu. Dia mengatakan bahwa hasil Muktamar NU, keputusan masalah diniyah nomor 18 Rabiul Tsani 1345 Hijriah 21 Oktober 1926 di Surabaya, bahwasanya kata kutipannya tahlilan itu makruh katanya. Ini berbohong lagi ini. Jadi orang Wahabi itu suka banget berbohong. Yang pertama yang akan saya tanggapi, Anda itu hanya membaca. Tentu yang lebih paham dengan putusan muktamar itu adalah orang NU sendiri, kami tentunya. Dalam putusan muktamar NU itu tidak ada yang membahas tahlilan. Coba buktikan di mana? Yang membahas tahlilan itu di mana? Di pasal berapa begitu? Di poin berapa yang membahas tahlilan itu? Yang kedua, yang dibahas dalam muktamar tersebut ada 27 soal. Yang kedua, salah satu soal pada soal yang ke-18 dibahas masalah keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Itu yang dibahas. Keluarga mayit menyediakan makanan kepada pentakziah, kepada orang yang datang melayat itu. Itu yang dibahas. Tidak ada yang membahas tahlilan. Takziah dengan tahlilan ini beda jauh, saudaraku. Takziah itu beda. Pembahasannya, pengertiannya tahlilan dan takziah itu beda. Yang ketiga, pada soal yang ke-18 itu dijelaskan yang diantaranya bahwa bid'ah dhalalah. Jika proses penghormatan kepada mayit di rumah ahli warisnya itu bertujuan untuk meratapi atau memuji secara berlebihan, itu hasil putusan Muktamar Nahdlatul Ulama, keputusan masalah diniyah nomor 18 Rabiul Tsani. Begitu untuk tanggapan siapa itu? Saudara saya yang pakai jaket hitam yang sok lucu itu. Selanjutnya yang ketiga, ini yang sangat parah. Kaum Wahabi mau itu adalah Ustadz Zainal yang berdialog dengan Ustadz Idrus Ramli, atau mau Firanda dan ustadz-ustadz lainnya, atau kroni-kroninya seperti yang ada di video-video tadi, mengatakan, memfitnah pengarang kitab I'anatul Talibin, bahwa dalam kitab I'anatul Talibin itu
tahlilan itu adalah bid'ah mungkarah yang mana orang yang melarangnya itu alladzi yusabu, mendapat pahala katanya. Pertama, saya katakan orang-orang ini maling. Saya katakan orang-orang ini sebagai maling. Kenapa? Karena mencuri ayat, memenggal ayat, disampaikan hanya di ujungnya disampaikan kepada orang-orang. Jadi orang-orang ini maling, maling dalil, maling referensi. Padahal dalam kitab I'anatul Talibin tidak ada narasi yang seperti itu, tidak ada. Akan saya buktikan nanti. Jadi yang sangat saya sayangkan, kenapa Anda berani berbohong, berani tidak jujur hanya ingin menyalahkan amaliyah orang lain? Apakah karena imam Anda memperbolehkan, sedangkan Anda dan kroni-kroni Anda itu, kalian dan kroni-kroni kalian itu tidak bertahlil, terus kalian itu mencari cara agar kalian itu merasa benar? Amaliyah Anda yang amaliyah kalian yang benar, terus amaliyah Nahdiyin ini salah. Begitu. Anda itu bohong, pendusta Anda itu. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Terutama minta maaf kepada pengarang kitab I'anatul Talibin, Syekh Ad-Dimyati. Baik, akan saya bacakan referensi yang ada dalam kitab I'anatul Talibin. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh para Wahabi Salafi ini itu adalah jawaban dari pertanyaan. Tapi karena mereka itu tadi tidak jujur, sehingga yang disampaikan hanya itu saja. Namun akan saya jelaskan. Waqad ittala'at ala su'alin rufi'a li mafati Makkatil Musyarrafah. Jadi sebenarnya ada persoalan yang diangkat kepada mufti Mekkah. Nanti jawabannya na'am ma yaf'aluhun nas, itu jawabannya nanti. Kan itu yang disampaikan oleh mereka. Jadi bagaimana seterusnya? Maqaulul mafatil kirami bil baladil harami dama naf'uhum lil anami madal ayyami fil urfil khasih fi baldatin liman biha minal ashkhasih anna syakhsah idan taqala ila daril jaza. Lihat, Syekh, kata orang yang bertanya, Syekh, di sebuah negara ada kejadian seperti ini. Kebiasaan orang ketika ada orang meninggal itu datang dari kerabat-kerabatnya, dari teman-temannya, datang ke rumah duka. Itu apa yang dilakukan? Wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azaah. Jara al-'urfu bi annahum yantadiruna at-ta'amah wa min ghalabatil haya' ala ahli al-mayyit yatakallafuna at-takalluf at-tamah wa yuhayyi'una lahum at'imatan 'adidatan wa yuhdhirunaha lahum bil masyaqqati syadidati. Bagaimana dalam redaksi tersebut? Pertanyaannya, Syekh, di sebuah negara, ingat ini khusus ya, di sebuah negara ada kebiasaan fil orfil khasih fi baldatin liman biha minal ashkhas. Itu khusus ada sebuah negara yang kebiasaannya itu ketika ada orang meninggal itu datang kepada keluarga duka. Itu apa yang dilakukan? Mereka tidak pulang. Kebiasaan itu berlanjut, mereka tidak pulang sampai bi annahum yantadhiruna at-ta'amah. Mereka itu menunggu makanan. Jadi mereka menunggu, kebiasaan mereka itu tidak pulang sehingga mereka disuguhi makanan. Kebiasaan seperti itu. Ditanyakan kepada mufti tersebut, kepada mufti Mekkah. Lalu karena wa min ghalabatil haya, mereka malu, sangat malu karena mereka tidak pulang walaupun dalam keadaan yatakallafuna takallufat tamah, walaupun dalam keadaan dibebani dengan beban yang sangat besar, dengan terpaksa. Wa yuhayyuna lahum at'imatan at'imatan 'adidatan. Mereka menyediakan makanan walaupun dalam keadaan masyaqqat bil masyaqqati syadidah, walaupun dalam keadaan masyaqqat, memberat-berat, walaupun dalam keadaan sangat berat, sangat masyaqqat, mereka dengan terpaksa mengeluarkan makanan. Nah sekarang bandingkan dengan tahlilan yang ada di Indonesia, dimanapun tempatnya itu. Adakah tahlilan yang seperti itu? Bahkan kebiasaannya orang ingin makan saja harus dipaksa, itu pun banyak yang tidak mau. Jadi Anda itu sangat tukang fitnah.
Anda itu pembohong besar. Anda itu sangat berdusta atas nama kitab I'anatul Talibin. Itu soal yang pertama. Yang kedua, fahal law arada ra'isul hukam bima lahu minar rifqi birra'iyati wasyafaqati 'alal ahali biman hadhihi al-qadiyyati bil kulliyati liya'udu ila at-tamassuki bis sunnati as-saniyah al-ma'thurati 'ala an khairil bariyah wa ila alaihi, ini la'ala sawab, wa illa alaihi rabbuhu salatan wa salaman. Dalam redaksi lain wa shalla alaihi rabbuhu. Jadi terserah mau dibaca wa illa atau wa shalla. Haitsu qala isna'u li ali Ja'far ta'aman yusabu ala hadzal man'il madhkuri afidu bil jawabi bima huwa manqulun wa masturun. Afidu bil jawab boleh dibaca ufidu fi'il madhi mabni majhul, afidu fi'il amar jamaknya. Kalau mufradnya afid. Terlepas dari itu kita kembali pada memahami redaksi tersebut. Yang kedua, seandainya ada pemimpin daerah mencegah kebiasaan tersebut biman ihadihil qadiyati bil kulliyati liya'udu ila tamassuki bis sunnati. Bagaimana kalau ada pemimpin daerah yang mencegah kebiasaan tersebut supaya orang-orang itu kembali berpegang kepada sunnah Nabi seperti yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, isna'u li ali Ja'fari ta'aman, buatkan keluarga Ja'far itu ta'aman, agar kembali berpegang pada hadis tersebut, pada hadis Nabi tersebut. Naam, ini yang dipotong oleh Wahabi di sini. Naam ini membenarkan jawaban ma qaulul mafatil kirami. Jawabannya mufti Mekah itu, na'am ma yaf'aluhu an-nasu minal ijtima'i 'inda ahli al-mayyiti wa sun'it ta'ami minal bid'il munkarati allati yuthabu 'ala man'iha waliyul amri. Para wahabi salafi jangan terlalu suka berbohong. Lihat Anda di sini, allati yuthabu ala man'iha waliyul amri. Yang redaksi ini menjawab daripada pertanyaan yang kedua, fahal law arada ra'isul hukam, andai ada pemimpin daerah yang mencegah perbuatan kebiasaan tersebut bagaimana? Maka kata mufti, allati yusabu ala man'iha waliyul amri. Maka pemimpin daerah yang mencegah seperti itu yusabu ala man'iha. Begitu caranya memahami redaksi tersebut. Tidak seperti Anda mencomot, memotong ayat untuk disampaikan, dipenggal di tengahnya, di ujungnya, terus disampaikan kepada masyarakat untuk membodohi mereka. Itu adalah fitnah yang sangat luar biasa. Bertaubatlah Anda dari hal-hal seperti itu. Kalau Anda memang mau berdakwah, dakwahkan dakwah Anda. Apa visi misi Anda? Kalau visi misi Anda ingin menyalahkan orang lain, itu sudah salah. Anda dari mana berangkat punya visi misi seperti itu? Anda ingin mengajari kami hadis, Anda baca hadis aja serampangan. Berapa banyak ustaz-ustaz Anda hadis-hadis itu diartikan dengan pemahamannya sendiri. Jadi sangat tidak benar kalau mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin itu tahlilan itu adalah bid'ah munkar. Mohon garis bawahi untuk para kaum salafi wahabi dan untuk para pemirsa, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini sampai. Tolong Anda jangan beranggapan kalau kami ini diam, kalau para kiai-kiai NU, para kiai-kiai kami ini yang melaksanakan tahlilan ini diam, tidak mengomentari Anda. Itu bukan apa. Mereka itu alim, tidak suka seperti ini, tidak suka. Kenapa saya seperti ini? Karena saya tidak alim. Tapi untuk mengomentari Anda saya sangat berani. Untuk menanggapi Anda saya sangat berani. Itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya hanya ingin meluruskan, mengklarifikasi apa yang telah disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya dari kami, kalau benar apa yang saya sampaikan itu murni fadlun minallah, pemberian Allah. Kalau memang itu salah, itu adalah ketidaktahuan saya, kebodohan saya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.